Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Risna Pitasari. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas ke-7 dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke guys, let's go to start it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Risti Novitasari dari Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk mata kuliah metodologi penelitian. Untuk judul yang saya ambil yaitu pengaruh return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning percent terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu menurut penelitian yang dilakukan Sinaga et al. Pada tahun 2019, dunia industri saat ini berkembang sangat pesat sehingga persaingan antar pelaku usaha semakin meningkat. Kompetisi ini mendorong para pelaku bisnis untuk lebih kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi persaingan. Sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor terpenting di suatu negara. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Perkembangan sektor properti dan real estate tentunya akan menarik investor karena adanya kenaikan harga tanah dan konstruksi, suplai tanah yang tetap, sedangkan demand selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya. Berdirinya sebuah perusahaan tidak lain karena memiliki tujuan tertentu yang jelas untuk dicapai oleh perusahaan tersebut. Perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan dianggap sangat penting sebagai indikator besarnya kemakmuran para pemegang saham. Pertumbuhan perusahaan dapat dengan mudah dilihat dari apresiasi pihak luar terhadap aset perusahaan dan pertumbuhan pasar saham. Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar investor jika perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang telah mengeluarkan saham di pasar modal dapat dilihat dari nilai perusahaan, salah satunya adalah harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi return bagi investor dan semakin tinggi pula nilai perusahaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Peneliti tertarik mengambil populasi perusahaan sektor properti dan real estate karena sektor properti dan real estate merupakan sektor perusahaan mempunyai kapitalis yang besar dan dapat meningkatkan pembangunan khususnya di kota metropolitan. Terlebih lagi, harga tanah dan bangunan yang cenderung naik di setiap tahunnya. Guna dapat menunjang ekonomi nasional dan memiliki nilai saham yang baik juga menjanjikan di mata investor, serta hasil dari penelitian sebelumnya yang masih konsisten. Selanjutnya, pada bab 1 ini akan membahas mengenai fenomena dan riset terdahulu. Adapun yang menjadi fenomena pada penelitian ini menurut konten.co.id Jakarta, kondisi saham-saham properti dan real estate terlihat lesu sejak awal tahun 2022. Ini tercermin dari IDX sektor properti dan real estate yang tertekan hingga 4,85% secara year to date. Hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan yang tercermin pada perubahan harga saham, karena pasar akan merespon informasi yang ada sebagai sinyal. Untuk mengurangi asimetri informasi, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Oleh karena hal tersebut, pada penelitian ini, faktor-faktor yang ingin diteliti guna mempengaruhi nilai perusahaan difokuskan pada return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning percent. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan properti dan real estate adalah return on asset. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Riwo pada tahun 2018, Nafisa et al. Pada tahun 2018, Sinaga et al. Pada tahun 2019, Husna dan Satria pada tahun 2019, dan Zuriyad pada tahun 2021 bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Ulas pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan properti dan real estate adalah return on equity. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rostati dan Effendi pada tahun 2018,
Dahar et al. Pada tahun 2019, dan Hidayat pada tahun 2019, bahwa return on equity terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kavi et al. Pada tahun 2018 dan Mariadi dan Susilowati pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa return on equity berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, debt to equity ratio menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan properti dan real estate. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nulas pada tahun 2019, Sasongko pada tahun 2019, dan Imana dan Setiawati pada tahun 2020, bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosana et al. Pada tahun 2019, Khoeriyah pada tahun 2020, dan Alfian dan Munandar pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Earning per share juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan properti dan real estate. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Inafisa et al. Pada tahun 2019 dan Sitorus et al. Pada tahun 2020, bahwa earning per share berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pakpakan et al. Pada tahun 2019 dan Ujaili et al. Pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa earning per share berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah ada pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Yang kedua, apakah ada pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Dan yang terakhir yaitu apakah ada pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini, yang pertama, menguji pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang kedua, menguji pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Yang ketiga, menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dan yang keempat yaitu menguji pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya yang menjadi kontribusi penelitian, yang pertama kontribusi teori. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis. Untuk kontribusi praktik, secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan dalam memberikan penilaian keputusan yang tepat untuk mengambil keputusan investasi. Dan yang ketiga, kontribusi kebijakan. Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi pemerintah sebagai bahan kajian penerbitan aturan-aturan guna memaksimalkan nilai perusahaan properti dan real estate. Selanjutnya untuk bab 2. Untuk kajian pustaka, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal. Pada penelitian yang dilakukan Cahya dan Riwo tahun 2018, dalam penelitiannya menjabarkan bahwa suatu informasi dapat berguna jika dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dari pengguna yang dituju. Signaling teori berkaitan dengan motif perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal. Asimetri informasi terjadi jika manajemen tidak mengkomunikasikan secara memadai semua informasi yang diperoleh.
Hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga saham, karena pasar akan bereaksi terhadap informasi sebagai sinyal. Untuk mengurangi asimetri informasi, perusahaan harus mengungkapkan informasinya, baik keuangan maupun non-keuangan. Pengertian nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi juga meningkatkan nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan pada saat ini, tetapi juga pada prospek masa depan. Pengertian ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. Pada tahun 2019. Sedangkan pengertian return on asset menurut Nafisa et al. 2018 pada penelitiannya menjelaskan bahwa return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi pengelolaan aset, yaitu efisiensi pengelolaan semakin kecil atau rendah rasio ini, semakin kurang baik dan sebaliknya. Selanjutnya, pengertian return on equity. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafisa et al. Pada tahun 2018, return on equity atau pengembalian ekuitas adalah rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas. Rasio ini mewakili penggunaan ekuitas yang efisien. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik usaha semakin kokoh dan sebaliknya. Pengertian debt to equity ratio. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imana dan Setiawati pada tahun 2020, dalam penelitiannya menjabarkan bahwa debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur utang terhadap ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan semua hutang, termasuk hutang lancar, dengan semua ekuitas. Jika perusahaan dapat mengelola kombinasi hutang dan ekuitas, maka dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengertian earning per share. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafisa et al. Pada tahun 2019, dalam penelitiannya menjelaskan earning per share merupakan perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan atau laba bersih dan jumlah saham yang beredar. Earning per share adalah rasio yang mewakili pengembalian yang diterima investor atau pemegang saham per lembar saham. Dengan mengetahui earning per share, investor dapat menilai potensi laba bersaham yang dapat digunakan oleh manajer perusahaan untuk menentukan pertumbuhan bisnis. Peningkatan total laba karena diketahui bahwa laba per saham juga meningkat, sehingga nilai saham mencerminkan peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan 16 jurnal nasional, 3 jurnal internasional, dan 1 jurnal dari dosen Universitas Mercu Buana. Di sini adalah tabel jurnal terdahulu, yang mana ini adalah jurnal yang menjadi utama. Yang pertama, penelitian Vira Damayanti Ujaili, Sri Murni, dan Dedi Baramuli pada tahun 2021 dengan judul penelitian analisis pengaruh return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share terhadap nilai perusahaan pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Yang menunjukkan hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian yang diuji secara parsial menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan, return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, jurnal yang diteliti oleh Budi Sasongko pada tahun 2019 dengan judul penelitian The Effect of Debt Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, dan Profitability on the Firm Value. Ini adalah jurnal internasional yang menunjukkan hasil penelitian bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jurnal terdahulu
dari dosen Universitas Mercu Buana Ibu Agustina Khairia pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh size, leverage, sales growth, dan IOS terhadap nilai perusahaan. Yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa leverage yang diproksikan dengan DER mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya adalah bahwa penggunaan hutang yang lebih besar dari modal sendiri dapat memberikan pengaruh negatif pada nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu rangka penelitian. Yang menjadi rangka penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian ini didasari dari teori sinyal yang menyatakan bahwa dalam teori ini membahas terkait kondisi perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal. Asimetri informasi adalah kondisi di mana salah satu pihak, dalam hal ini perusahaan, memiliki informasi yang lebih banyak terkait produk atau kondisi perusahaan saat ini ketimbang pihak eksternal atau investor. Asimetri informasi terjadi jika manajemen tidak menyampaikan semua informasi yang diperoleh secara penuh. Selanjutnya, pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi return on asset, semakin baik kondisi suatu perusahaan. Return on asset yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk operasi perusahaan maupun menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Sebaliknya, jika return on asset negatif menunjukkan perusahaan mengalami kerugian. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Cahya dan Rio tahun 2018 yang menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan. ROE yang tinggi akan meningkatkan harga saham dan mendorong investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, akan ada hubungan positif antara profitabilitas dan harga saham, di mana harga saham yang tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Rostanti dan Effendi pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa return on equity terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rasio utang terhadap ekuitas. Investor juga berpikir untuk melaksanakan niat mereka ketika mereka melihat perusahaan dengan tingkat hutang yang begitu tinggi, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang ada karena tingkat hutang yang tidak menguntungkan. Pernyataan tersebut diperkuat dalam penelitian Utami dan Ulas pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan. Earning per share berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai perusahaan karena earning per share menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba per saham yang unggul. Artinya, dengan earning per share, investor akan mudah mengetahui berapa laba yang diperoleh perusahaan atas saham yang dimiliki. Pernyataan tersebut diperkuat dalam penelitian Inafisa et al. Pada tahun 2019 dan Sitorus et al. Pada tahun 2020 bahwa earning per share berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah model konseptual dan hipotesis. Di sini terdapat model konseptual yang dimana ROA atau X1 berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau Y, return on equity atau ROE X2 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio atau DER atau X3 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan earning per share X4 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang menjadi hipotesa pada penelitian ini yaitu yang pertama, return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor properti dan real estate. Yang kedua, return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor properti dan real estate. Yang ketiga, debt to equity ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor properti dan real estate. Dan yang terakhir yaitu earning per share berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor properti dan real estate. Selanjutnya pada bab 3 ini, jenis penelitian. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan industri properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share. Terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan, diprediksi oleh rasio keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Sektor properti dan real estate terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dari data yang sudah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif, diolah lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti, dan kemudian dari hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulannya. Operasional variabel dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, di mana PBV sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Yang kedua, return on asset, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga, ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Yang keempat, debt to equity ratio atau DER sama dengan total hutang dibagi modal atau equity. Dan yang terakhir yaitu earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian kali ini, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada penelitian ini terdapat 78 perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2021. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Jadi pemilihan sampel dalam penelitian ini harus memiliki kriteria. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor properti dan real estate periode tahun 2018 sampai dengan 2021 secara konsisten. Yang kedua, perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak lengkap mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 2018 sampai dengan 2021. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel dengan menggunakan teknik observasi dokumen. Penulis mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan sampel merupakan data variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, dan website terkait, serta meneliti literatur yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan statistik menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 25. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yang dimana meliputi uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji koefisien determinasi. Dan uji keteladanan model atau uji F. Yang keempat, hipotesis, di mana hipotesis itu meliputi uji T dan analisis regresi linear berganda. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. See you in my next video. Bye-bye.